Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi ya. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Sehat. Oke, kalian boleh aktifkan mic-nya, tidak apa-apa. Normal saja, jangan ditutup kecuali di rumahnya itu lagi ada orang nikahan mungkin kan. Jadi kalau ribut boleh dimatikan, tapi kalau sepi ya atau tidak ada suara ya silahkan diaktifkan saja. Kita normal-normal saja. Siap, Pak. Ya? Siap. Nah. Oke. Jadi untuk hari ini ya kita pertemuan daring ya, walaupun sebelumnya praktik-praktik yang lainnya Bapak pasti akan luring di lapangan. Nah, kebetulan materi hari ini kebugaran jasmani, jadi mungkin bisa lah seperti ini daring ya. Kuotanya aman ya semuanya ya? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Iya. Aman, Pak. Jangan sampai ada yang di warung atau di toko gitu sambil pesan minuman makan Indomie gitu ya kan. Nah, jadi karena hari ini materi kebugaran ya, Bapak harap bulan puasa kalian juga tetap menjaga kebugarannya. Jangan sampai mentang-mentang puasa ya, sore-sore jadi kaum rebahan terus ya kan. Waduh, malas ini bulan puasa nih, tiduran aja lah sambil nunggu buka. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kebugarannya. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, coba satu orang saja pimpin teman-teman yang berdoa dulu ya, biar ilmu yang diserap itu masuk semuanya dan bermanfaat. Mungkin Bapak pilih aja ya, jangan setiap hari ketua kelas terus yang menyiapkan. Nah, Komari mana ini Komari? Ini kok hilang ini Komari? Ada apa? Nah, ayo coba pimpin teman-temannya doa dulu ya. Jangan doa buka puasa ya dipimpin ya. Ya. Baiklah semuanya, saya pimpin doa sebelum mulai kegiatan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Bentar ya doanya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya kayaknya ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, di materi kebugaran ini ya, yang Bapak inginkan itu ya karena kalian ini kan kelas 10 ya. Jadi Bapak harap SMP-nya itu waktu jenjang sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi kebugaran. Waktu SMP-nya pernah tidak diajarkan ya? Pernah, Pak. Sudah, Pak. Pernah. Berarti ada gambaran ya? Sudah ada gambaran gitu. Iya, Pak. Nah, jadi di materi pertama ini, jadi tidak banyak komponen nanti yang Bapak ingin lihat, hanya beberapa komponen saja. Nah, di sini Bapak inginnya yang pasti kalian itu paham dulu maksud dari kebugaran jasmaninya, komponen-komponennya apa saja yang mendukung kebugaran jasmani. Nah, kemudian nanti mungkin ya ada sedikit tugas lah, ya bisa diselesaikan saat ini juga kalau cukup waktunya, atau nanti dikumpulkan 3 hari setelah tugas itu diberikan. Jadi kalian betul-betul menganalisis ya, itu ya yang Bapak inginkan ya seperti itu. Kemudian kalian bisa menentukan ya mana yang cocok untuk latihan kekuatan, mana yang cocok untuk latihan kelenturan. Nah, jadi harapan Bapak ya kalian bisa menjelaskan, bisa menganalisis, bisa juga menentukan. Nah, prakteknya silahkan nanti ada di tugas terakhir ya. Oke. Karena tadi kata kalian sudah pernah belajar kebugaran di SMP, berarti kalau kebugaran udah paham ya kurang lebih apa sih kebugaran itu? Bebas saja, silakan yang Kesehatan badan kali ya, Pak. kesehatan. Kalau yang lain, Anton, kayaknya udah semangat Anton mau jawab. Kurang jelas Pak, suaranya Pak, ribut Pak Komari Pak. Komari ribut tuh.
Waduh, Komari dimatikan dulu sebentar, Komari. Waduh, ini kayaknya ke belakang orangnya nih ya. Ah, ya Pak Anton? Jawab aja Pak Anton, kalau kebugaran yang terlintas itu apa aja ya? Bebas aja lah. Kebugaran tuh ya kita bisa melakukan kegiatan seperti berlari, ya kan? Oke, berlari. Terus latihan-latihan kekuatan otot. Iya. Ya, otot perut, otot kaki, otot tangan, gitu, Pak. Nah itu dari Anton tuh. Domi, gimana? Kalau kebugaran? Kalau bugar itu sehat lah, dengan dua segi jasmaninya bisa beraktivitas sepanjang hari seperti itu. Ya kayaknya 3 orang ini sudah mewakili, yang lainnya kurang lebih sudah mendengar ya. Nah, yang disebutkan teman-teman kalian yang kurang lebih ya seperti itu. Memang kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan tadi otot-otot juga itu. Tapi kalau kita telah lebih dalam, ya. Tapi untuk kali ini itu tidak sampai seperti itu. Nah, ini ada sedikit ya Bapak tampilkan video, ya, karena tadi kurang lebih kalian sudah agak paham dengan kebugaran itu berkaitan dengan otot. Bapak rasa komponen-komponennya juga sudah tahu mungkin ya. Apa sih komponen pendukung kebugaran ya? Kalau ya kalian pikirkan aja lah apa sih, apa saja. Jawab saja bebas. Pecahan, Pak. Pecahan. Kekuatan. Kekuatan ya. Yang lainnya apa lagi? Kelenturan. Kelenturan. Apa lagi? Saya tahan, Pak. Saya tahan. Aduh. Lanjut. Jangan kebugaran dibilang kuat makan gitu ya. Kita ya. Seimbangan. Nah, apa lagi? Ayo. Firdaus mana ini? Firdaus nih nggak kedengaran dari tadi suaranya. Mana Firdaus tuh? Pusing dah, laptop mencet sendiri angkanya. Waduh, ya mudah-mudahan device kalian itu baik-baik saja ya semuanya ya. Jadi memang di masa pandemi ini ya, punya laptop Pak. Kami masih HP jadul ini gangguan nih. Oke. Jadi tadi yang disebutkan sekali lagi untuk komponennya ya kurang lebih memang seperti itu. Masih banyak ya komponen kebugaran jasmani itu. Kalau masing-masing teori yang mungkin kalian bisa cari di Google itu ada yang bisa sampai 12, tapi itu mungkin secara rinci. Kalau umumnya saja ya, secara umumnya saja untuk tingkat kalian pemahaman dasarnya itu standar saja lah, itu kelenturan. Nah, ini Bapak akan share sedikit lah mungkin ya. Nih ya, bentar. Oke, kelihatan tidak? Belum, Pak. Masih mutar. Bentar. Nah, baca. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan ini komponennya ya memang tidak banyak ya di sini. Tapi sebenarnya memang ilmu kebugaran jasmani itu sangat luas. Nah, tapi kita kerucutkan saja. Ini kelentukan. Silakan kalau mau kalian catat ya untuk pemahaman lebih lanjutnya mungkin bermanfaat. Nah, ini kelentukan, kemampuan sendi untuk melakukan gerak secara maksimal. Nah, kemudian keseimbangan, ini kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu tadi yang disebutkan oleh oleh Ian ya. Kemudian kecepatan, nah ini kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan menghilang ya, tapi ini dalam bentuk aktivitas fisiknya. Nah, kemudian kelincahan, kemampuan merubah arah dengan cepat. Ya, kekuatan dalam melawan tahanan dan kekuatan. Ini garis besarnya untuk komponen kebugaran jasmani sementara ini ya, yang dicangkupkan untuk bahasan kalian ya seperti ini. Oke, apa hentikan dulu. Nah, itu untuk gambaran umumnya. Berikutnya ya, karena nanti kalian itu ada tugas akhir ya, Bapak maunya kalian itu bisa menentukan bentuk-bentuk latihannya. Jadi dalam menentukan otomatis kalian itu kan menganalisis nanti ya, betul tidak? Nah,
menganalisis di sini, menganalisis itu menyesuaikannya. Jadi kalian lihat contoh ya. Jadi ini contoh. Nah, ada video lagi sedikit ini. Ya. Bentar ya. Mudah-mudahan sinyal kalian kuat, jadi tidak putus-putus videonya mudah-mudahan, dan sinyal Bapak juga kuat karena memang ya daringnya seperti inilah dia. Jadi tolong diperhatikan baik-baiklah. Nah, di sini ini contoh latihan kelenturan. Kelihatan ya? Udah kelihatan? Ada Pak. Nah, Ada Pak. jadi di latihan kelenturan ini, nah ini orang cobanya ya memang Bapak cari yang agak bule-bule dan badannya berotot biar nanti termotivasi saja gitu. Ya Pak. Wah, ini kalau latihan kebugaran ya bisa kayak gini ya badannya Pak ya. Nah, kemarin itu bisa diturunin sedikit tuh berat badannya kemarin. Nanti dikiranya tak Pak pernah makan nanti. Ya makannya harus diatur. Nanti kita jogging bareng-bareng ya kemarin ya. Nah, Iya Pak. Ini contohnya ya. Oke, nah untuk melatih kelenturan sebenarnya ini bisa digabung 3. Kenapa kakinya mengangkang besar ini untuk melatih kelenturan otot selangka. Tadi kelenturan itu apa? Kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal ya. Kuat sendi untuk melakukan gerakan secara Kemampuan sendi. maksimal. Nah, oke. Nah, jadi memang yang dilatih sendi-sendi. Sendi itu bukan hanya pinggang saja, bukan hanya leher. Kalau bahasa sambasnya tige, bukan ya. Nah, jadi selangkangan, pergelangan kaki, pergelangan tangan, bahu, banyak. Lutut ya. Nah, ini kayang ya. Kalau kayang ini sendi mana ini yang dilatih ini? Pinggang. Belakang. Punggung kali Pak. Punggung apa? Punggung, pinggang. Punggung dengan pinggang itu bedanya di mana ya? Ada kah sendi punggung, sendi tulang belakang lah Pak? Nah, Komari bilang sendi tulang belakang. Yang lain mana tuh? Sendi Punggung mana? beda Pak. Punggung sama pinggang beda. Kalau punggung yang mana? Punggung yang ini. Iya, punggung agak ke atas kali Pak. Iya, Bagian pinggang atas. ya. Pinggang Wah. bagian bawah. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau tulang belakang kayaknya Oke, kita lanjut ya dulu ya. Nah, kalau ini agak berat nih buat kalian nih Bapak rasa nih. Yes. Tapi kalau ada yang bisa ya boleh dilatih, tapi kalau tidak mampu jangan. Ini sebagai contoh saja dan sebagai gambaran nanti buat tugas kalian ya. Oke, ini untuk melatih kelenturan memang berkaitan seperti ini. Nah, Bapak stop dulu. Jadi nanti Bapak minta ya kalian itu membentuk kelompok. Satu kelompok itu 2 orang. 1 orang mencontohkan, 1 orang mungkin memvideokan ya. Setiap melakukan gerakan seperti ini ya kalian kasih waktu. Nanti di akhir video ini akan Bapak contohkan bentuk latihannya juga ya. Jadi ingat satu kelompok itu 2 orang, jangan kurang, jangan juga lebih. Bapak rasa 2 saja cukup lah. Kalian buat boleh latihan kebugaran jasmani ya saat pandemi ini kan. Kalian itu kan jarang gerak ya. Iya Pak. Banyak santainya ya kan, banyak tidur, makan tidur. Nah itu yang bikin pala pusing, jerawatan itu biasanya seperti itu karena lemak-lemak yang ada dalam tubuh itu tidak dibuang ya. Makannya manis-manis, otomatis kalau banyak makan manis tubuh kalian itu ya memang menyimpan lemak. Gula itu diprosesnya manis itu kan sumber gula ya. Gula itu manis ya. Jadi kalau kalian makan yang manis-manis, minuman, beras, nasi ya, kemudian snack-snack kalian makan itu akan disimpan di tubuh yang dijadikan energi sehari-hari itu dari makanan tersebut. Nah, lemak yang ada dalam makanan tersebut itu pasti akan disimpan nih di sini, di perut, di kaki, ya kan paling dominan itu di perut dengan di paha. Jadi kalau kalian malas gerak,
kurang latihan kebugarannya, otomatis gula tadi akan tersimpan ikut tersimpan juga, kemudian lemak tadi pun ikut tersimpan juga, tidak diproses. Ya, hanya kalau bahasa kita itu golek-golek gitu kan, mainkan jari saja, itu berapa kalori yang dibakar kalau hanya menggerakkan jari ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian ini nanti bisa menerapkannya sehari-hari. Paling Bapak harapkan kalian bikin videonya tidak panjang lah. Kalau namanya latihan kebugaran kan bisa diambil dari 3 jenis ini nanti ya. Ada kelenturan yang Bapak inginkan, kekuatan dengan daya tahan. Jadi maksimal mungkin videonya 5 menit saja, tidak apa-apa ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Mana yang lain ini? Nah, oke, kita skip saja. Ini kurang lebih untuk melatih kelenturan. Nah, di sini om bulenya ini seperti ini ya bentuk latihan. Jadi bebas. Kalian namanya juga tugas video kalian bikin bukan semau hatinya, tapi bikin sekreatifnya ya, dan mengarah ke materi kebugaran. Oke. Oke, kita lanjut saja ke, nah ini push up. Ini untuk melatih Kekuatan nggak, Pak? otot otot mana ini? lengan. Otot lengan. Otot lengan. Masa hanya satu otot? Biasa kekuatan ini termasuk gerakan yang banyak melatih Otot dada. compound Kaki ya, Pak? ya. Kaki bisa. Apalagi kalau ini kan tergolong latihan yang compound movement ini. Lengan, badan di mana? Badan ini banyak ini. Dada. Nah, bahu. Dada? Otot dada. Dada. Nih, pantat. Otot tongking, Siku. Oke, pula. Tentu ya. Sendi siku. otot pantat. Oke. Nah, jadi kekuatan. Nah, ini ya seperti inilah gerakan push up ya, kurang lebih. Biasanya kalian itu push up itu, karena ini contoh yang sering kalian lakukan itu. Nah, ini. Nih, lihat pantatnya nonggeng ke atas, lengannya terlalu lebar, atau ada gerakan yang terlalu cepat, tidak sampai ke bawah. Nah, ini gambaran loh. Nah, ini nih biasanya ini yang kalian lakukan nih. Tuh. Pengennya cepat atau tidak turun ke bawah karena keberatan mungkin ya kan? Atau kepalanya terlalu menunduk ke bawah. Nah, banyak itu Bapak lihat tuh. Oke, nah berikutnya adalah sit up ya, kurang lebih sit up ya menggunakan tahanan seperti ini. Jadi harus ada teman yang memegang atau kalian menggunakan beban. Yang dilatih ini kita cepat saja ya, itu otot perut ya. Kebanyakan dominan si otot perut, tapi paha itu kena juga. Coba kalian sit up 100 kali, selain perut yang pegal, bagian pergelangan kaki dengan paha juga ikut pegal. Nah, ya, gerakan yang benar itu, nah, poros tubuh kalian ini lurus, bukan membengkok. Nah, ya. Nah, yang salah itu seperti ini nih. Nah, ini kebanyakan nih kan. Pokoknya bisa banyak aja Pak, yang penting naik. Tapi posisi tubuhnya menekuk seperti ini kurang baik sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya ini contoh latihan daya tahan interval training. Nah, kalian lihat di sini ada waktu. Ya, Pak. Ya, yang Bapak pengen kan itu kurang lebih seperti ini. Kalian membuatlah sedikit video-video ya. Di YouTube itu banyak contoh. Boleh kalian contoh di YouTube, ambil untuk referensi ya, karena memang tidak semua yang Bapak jelaskan sini pas gitu untuk kalian. Bisa saja kalian ya meniru, mengubah sedikit lah. Nah, ini orang Korea ini karena memang sekarang lagi demam Korea ya. Eli biasanya nonton Korea kali Eli ya? Kadang-kadang, Pak. Nah, jadi nanti saat membuat video, kalau bisa ya Bapak yakin kalian itu sudah mahir lah kalau pakai aplikasi KineMaster apa ya. Ini sih memang editingnya menggunakan Premiere Pro mungkin, jadi bisa membutuhkan waktu ya. Tapi saat melakukan gerakan, kalau memang tidak ada seperti ini, kalian bisa menyampaikan melalui kalimat ya. Jadi teman yang ngerekord itu bisa. Contoh jumping jack dilakukan selama 30 detik. Nah, kemudian setiap kegiatannya
batasi istirahat 10 detik. Nah, itulah pengukurannya. Jadi gerakannya jangan sampai jumping jack 1 menit. Kemudian push up-nya 30 detik, ya kan tidak seimbang. Jadi diseimbangkan. Oke. Nah, ini banyak ya gerakannya ya. Nah, mountain climber, kalau ini pakai istilah-istilah bahasa Inggris ya. Gerakannya simple, tapi ini betul-betul membakar dan melatih kebugaran karena tadi aktivitas seseorang ya, melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya kalau memang dikategorikan bugar ya seperti itulah. Kalau ini super set, jadi tidak menggunakan istirahat, putus langsung lanjut gitu. Oke, ini kurang lebih ya, seperti itu. Bisa dipahami atau masih pengen nonton lagi? Ada gambaran tidak kalian? Ada Pak. Pengen buat apa gitu ya? Ya, Nah, ada. kalau nanti susah membuat kelompok, nanti di Google Classroom ini Bapak sebut ya. Mana nih? Nah, nanti di Google Classroom itu kalian nanti akan Bapak trigger di Google Classroom-nya. Tadi Bapak cek itu yang pagi-pagi hanya 8 orang itu baru yang gabung ya. Karena di WA tadi Bapak sudah share link-nya. Jadi ada Komari tadi, Firdaus juga udah ada komen. Nah, nanti kita akan bahas secara asinkronus saja karena Bapak tahu kuota kalian itu tidak bisa bertahan lama ya kayaknya ya. Nah, tapi seperti itulah. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, tugasnya itu kurang lebih berkaitan dengan aktivitas kebugaran jasmani. Kalian videokan. Kalau memang anak-anak sekarang itu kan kalau video harus sinematik ya. Wah, keren gitu kan. Nah, kalau bisa seperti itu bagus. Pak, device-nya apa saja? Silahkan menggunakan handphone, silahkan menggunakan kamera DSLR kalau memang mau lebih bagus lagi. Handphone juga tidak apa-apa. Yang penting jelas, jangan buram ya gambarnya dan gerakannya itu pas. Untuk tugasnya itu sudah ada Bapak share juga di Classroom. Silahkan kalian lihat di sana. Nanti kalau memang bingung kalian komen saja ya. Normal saja chatnya. Oh pengen bertukar pikiran. Ini gimana ya? Kalau melakukan push up tuh pakai cara gini betul enggak ya? Nah, boleh tanya temannya ya kan? Nanti temannya contohkan. Oh, tak nyaman boy ya gitu kan ya, contoh ya gitu. Nah, silahkan asalkan jangan sampai toksik ya. Tahu toksik? Ya jangan ya jangan menggunakan kalimat-kalimat yang memang tidak baik lah. Oke? Ya Pak. Nah, untuk hari ini kayaknya kita cukupkan dulu sampai sini ya. Ya Pak. Kayaknya ini tutorial juga udah komplit ya. Tidak ada yang lain kurang. Nah, sekali lagi Bapak tanya, paham ya? Paham Pak. Gambaran umum kebugaran jasmani udah dapat paham atau belum? Paham Pak. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas kan boleh tanya Bapak kan via WA. Iya makanya tadi Bapak bilang, ya ini ya. Jadi itu silahkan komen ya. Kalau kurang paham di Google Classroom boleh, lewat WA juga boleh, WA grup kan ada kita ya. Jadi tanya saja, nanti Bapak akan jelaskan lagi. Kalau lewat video call seperti ini, penggunaan kuota itu memang Bapak yakin banyak ya. Tapi kalau hanya chatting di Classroom atau di WA, kayaknya nggak perlu lah kalian. Oke. Bagi kelompok kapan Pak? Bagi kelompoknya boleh nanti kita di asinkronus saja secara. Oh iya Pak, iya. Atau mau di sini sekarang? Boleh Pak, sinkronus Pak. Sinkronus ya Pak. Ya, nanti Bapak bikin Di Classroom Pak. Ya di Classroom. Iya, Pak. Nah, kalian tinggal komen, habis itu terakhirnya mungkin kita akan dapat kesimpulan siapa dengan siapa. Tugasnya silahkan dikerjakan. Oke. Sekali lagi kebugaran jasmani tahu ya apa ya tadi ya? Tahu Pak. Berkaitan dengan kesehatan tubuh Pak. Apa? Iya, berkaitan dengan kesehatan. Oh ini sedikit nih. Bugar dengan sehat itu beda atau sama? Bugar dengan sehat itu beda atau sama sih? Beda. Beda ke Pak? Beda Pak. Beda. Ah, kenapa itu bisa beda tuh?
Kalau orang bugar berarti Orang- sehat ya Pak. Kalau orang sehat Orang bugar belum tentu belum tentu sehat. sehat ya Pak. Nah, iyalah kenapa? Kan gitu. Orang bugar sudah pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar kan gitu ya. Kenapa itu? Kok bisa dikasih kalian kategorikan seperti itu? Ya. Jadi tidak malu-maluin lah kalau ditanya sama orang-orang di luar gitu kan. Wih, sehat lalu orang ya gitu kan. Bukan bugar tuh gitu. Nah, kalau bugar itu ya tadi sesuai pengertiannya, kalau kalian melakukan aktivitasnya banyak, lari, push up, tidak capek dan bisa istirahat sebentar ya, semenit 2 menit lanjut lagi aktivitas, ya itu bugar. Kalau sehat itu ya seperti kalian lah, tidak flu, tidak kena covid ya, tidak corona, nah itu sehat. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Iya Pak. Sip. Terima kasih Pak. Ya. Kita akhiri dulu kegiatan ini. Siapa lagi ini yang pimpin? Arif mungkin, Arif pimpin Arif. Doanya Arif. Yuk mana Arif? Suaranya hilang tuh Arif. Oh iya. Ya. Iyan aja lah. Kayaknya sinyalnya oke ya. Kiri baru kita hari ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, selesai. Nah, cukup sampai sekian ya pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian berselancar nanti di Google Classroom. Linknya sudah Bapak share di WA kita. Jadi kalian komen-komen saja di Google Classroom. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Oke.